KUHP ayat 2 tentang keputusan Ketua Aslijo. Saya Rahmat Latif, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat kepada Celebes TV yang akan launching beberapa hari ke depan. Saya berharap mudah-mudahan Celebes TV dapat mensuarakan semua program pembangunan, terkhusus program di bidang kesehatan. Tentunya masyarakat akan menunggu informasi dari bidang kesehatan ini untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi. Masih kita berbincang ya dengan narasumber menakar dari kinerja DPD. Kemudian juga ada sebuah statement yang mengatakan bahwa terkait pemilihan gubernur ada statement-statement negatif ini terhadap seorang anggota DPD. Nah, mungkin terakhir closing statement dari masing-masing bapak-bapak kita Betul ini. Sekali. Mungkin terkait adanya statement-statement seperti ini, Pak. Terserah siapa dulu nih yang ngomong. Pak Sor dulu lah. Baik. Jadi mengkritik sesuatu itu penting, ya. Tetapi sejauh mana kritik itu memberi kontribusi secara konstruktif terhadap hal yang dikritik dan dampak daripada kritikan sendiri harus dipertimbangkan 1000 kali lipat. Ya. Kata para ahli hikmah, sebelum mengucapkan satu kalimat maka pikirlah 1000 kali, karena satu kalimat itu bisa berdampak 1 juta kali. Apalagi dalam ranah politik. Ya. Nah, tetapi yang pasti yang saya mau katakan bahwa jangan sampai kritik terhadap seorang DPD, siapapun dia termasuk Aziz Kal Muzakkar yang menjadi salah satu fokus pembicaraan kita, itu tidak mesti apple to apple mengkritik mereka, laksana memposisikan mereka sama dengan seorang legislator di DPR RI. Ya, karena berbeda kewenangan. Nah, kedua, juga tidak mesti kita menilainya dari seberapa besar dan seberapa dahsyat publikasi media daripada kegiatan mereka. Ya. Karena ada di antara mereka atau beberapa di antara mereka, sepengetahuan saya pada saat melakukan kunjungan kerja ataupun reses, banyak sekali beraktivitas di masyarakat, tetapi tidak terpublikasi oleh media. Bahkan ada problem-problem masyarakat yang kemudian dimediasi oleh mereka dengan improvisasi kapasitas kompetensi mereka, terlepas daripada kewenangan ya undang-undang yang membackup-nya, itu bisa menyelesaikan sejumlah permasalahan-permasalahan. Seperti misalnya ancaman-ancaman konflik yang terjadi di beberapa daerah. Itu ternyata saudara Aziz Kal Muzakkar itu berhasil menyelesaikan konflik itu secara kekeluargaan. Itu yang tidak banyak diekspos oleh media. Kemudian yang menarik juga, mengkritik mereka itu harus melihat apa bidang tugas mereka. Dalam arti posisi perannya di komite apa. Di DPD kan terbagi beberapa komite ya. Nah, maka parameternya harus menilai berdasarkan di komite apa. Misalnya saudara Aziz itu dia bekerja di komite pendidikan, kesehatan dan sosial. Nah, pendidikan kesehatan Indonesia kok maju. Justru ini yang kemudian membuat Sulawesi Selatan menjadi juara kedua seluruh Indonesia dengan kinerja pemerintahan terbaik. Tentu dalam hal ini tidak terlepas daripada lobby-lobby dan dorongan daripada peran DPD sendiri. Yang sampai Pak Kahar pendidikan tapi dikritik mengenai pembangunan gitu Pak ya? Iya kan tidak fair namanya. Ya. Justru seharusnya memberi apresiasi bahwa kinerja pendidikan kesehatan di Sulsel itu pasti tidak terlepas dengan anggota DPD di komite tersebut. Oke. Nah dari Pak Anwar Lasapa sendiri, bagaimana ini Pak closing statement-nya? Ya, terima kasih. Silahkan masyarakat menilai kinerja DPD. Kami selalu welcome sepanjang kritiknya itu bersifat objektif dan rasional. Karena buat kami aspirasi masyarakat itu adalah sesuatu yang sangat penting buat kami sebagai fungsi mengawal anggota DPD. Kami sadar bahwa infrastruktur DPD saat ini di Sulsel itu belum
belum paripurna istilahnya. Masih perlu perbaikan-perbaikan, tapi kami berusaha maksimal bagaimana supaya infrastruktur DPD ini dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat. Jadi sebagai closing statement saya, silahkan evaluasi kinerja DPD selama batas-batas politik yang sopan dan santun, begitu. Sesuai dengan Dan mekanisme tidak yang merugikan ada. suatu pihak. Iya. Baik, dari Pak Hendra sendiri. Jadi pertama, ranah politik memang isu dan momentum yang bermain. Nah, isu yang tepat terus momentum yang tepat itu yang harus kita perhatikan. Nah, kebetulan ini adalah bulan Ramadan, ya tentu kita harus melihat filosofi sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, itu kan ada imam dan ada makmum. Nah, ketika bacaan seorang imam itu salah, tidak mungkin satu masjid yang notabene makmum ini akan meluruskan bacaan imam. Tentu makmum yang memiliki kapabilitas menghafal apa yang dibaca oleh imam itu yang diluruskan oleh makmum. Terus yang kedua, belajar dari apa kritikan yang sekarang ini di Sulawesi Selatan terhadap salah satu senator kita, maka ini perlu ada penguatan peran daripada DPD. Kita melihat di Amerika Serikat antara senator dengan senat itu sinergis sangat kuat sekali. Penataannya melalui apa? Penataannya melalui konstruksi ketatanegaraan kita, di mana Indonesia ini hanya satu-satunya negara yang menggunakan sistem trikameral. Jadi kita bukan menganut bikameral sebenarnya, karena kenapa saya katakan trikameral? Karena MPR, DPR dan DPD sekarang ini. Jadi satu-satunya negara barangkali di dunia yang menggunakan sistem bikameral. Maka untuk menata ke depan kita perlu memperkuat penguatan lembaga DPD supaya aspirasi masyarakat di daerah sebagai seorang senator itu bisa benar-benar terwakili, bukan hanya dari segi kuantitas kunjungan, tetapi dari segi kualitas penyelesaian masalah di berbagai daerah. Terima kasih. Baik. Saya tambahkan sedikit, boleh? Silakan Pak. Ya, mungkin pada kesempatan berikut kita perlu menghadirkan beliau Baik. supaya ada klarifikasi. Ah. Karena begini, ada 3 pertanyaan penting. Apakah pernyataan itu by the side? Kedua, apakah pernyataan sebuah test case? Ketiga, apakah pernyataan sekedar kelepasan begitu saja? Nah, kita akan lihat dan membahasnya. Suatu pernyataan itu harus dilihat dari segi teks, konteks, dan background dari sisi kajian komunikasi politik. Oke, Baik. Namun sayang sekali karena waktu yang batasi kebersamaan kita pada sore hari ini. Betul kita sekali. harus tutup perjumpaan kita. Iya, dan pemirsa kami akan hadir esok hari mungkin dengan tema masih terkait dengan ini, nanti karena kita akan mencoba untuk menghadirkan beliau untuk mengkonfirmasi secara langsung statement yang telah dia Dilempar ke keluarkan. masyarakat tersebut. Betul sekali. Dan akhir kata saya Syahrini. Saya Melki Loken bersama tamu-tamu istimewa kita pada sore hari beserta kru kerabat kalian bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai Sampai jumpa. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih. Luar biasa.